Sehingga memang itulah yang menakjubkan ketika Rasulullah menyatakan ajaban diambil mukmin. Memang perkara mukmin itu menakjubkan. Ketika dia ditimpa kenikmatan, dia itu bersyukur. Ketika dia ditimpa kesusahan, dia bersabar. Dan itu semuanya baik untuk orang mukmin. Nah ini sehingga yang ditemukan tadi, ini makan lemper tetap bahagia, makan ayam juga bahagia. Dan hebatnya lagi, tidak beriman ya, orang yang dia kenyang, tetangganya lapar. Sehingga kita bahagia, makan lemper bahagia, makan ayam bahagia, tapi tidak boleh satunya kok sampai makan kenyang, satunya kelaparan. Sehingga kita tetap diajarkan bagaimana saling ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ini kita sebagai sebuah jamaah. Ini hebatnya kita umat. Kita sebagai umat ya. Kita ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'dah. Bapak, ibu-ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan nikmat yang amat banyak kepada kita semuanya. Nikmat waktu luang, nikmat kesehatan yang orang sering sekali lupa ya. Ketika nanti sudah diambil sedikit baru kita tahu mahal harganya ya kan. Giginya tanggal 1 ke tukang gigi bayar berapa Ibu? Tidak di cover BPJS ya kan. Kalau gigi 1 ternyata giginya mahal ya. Kita tahu setelah hilang ya kan. Ketika masih ada ya berarti harus dirawat, jangan sampai tidak dirawat. Sehingga dalam hadis dikatakan ni'matani maghbunatani katsirun minan nas as-sihah wal faragh. Dua nikmat yang manusia itu sering kali lupa itu ada dua. Pertama adalah kesehatan dan waktu luang. Dan nikmat-nikmat yang lain, nikmat iman, nikmat Islam, agama kita yang senantiasa mendorong ibu-ibu semuanya untuk beramal soleh. Ya, kita beramal soleh, kan dorongannya karena keimanan kita kepada Allah, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lain. Karena kalau beramal baik supaya mendapatkan ridho suami, ternyata suaminya sering mengecewakan itu ya kan. Kalau beramal baik untuk mendapatkan keridhaan anak juga terkadang mengecewakan. Tetapi kalau beramal soleh, tapi beramal soleh kan pasti sama manusia ya Ibu ya. Mana ada beramal soleh sama malaikat, kan tidak ya. Beramal soleh kepada orang lain, kepada suaminya, kepada putranya, kepada anaknya, bahkan kepada hewan. Kita berbuat baik kepada seluruh makhluk, dan itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan pernah kecewa. Nah, itulah iman dan Islam kita yang senantiasa mendorong kita kepada amal soleh. Dan ketika kita beramal soleh, maka balasannya juga kebaikan. In ahsantum li anfusikum, ya kan? Wa in asatum falaha. Kalau kita baik, ya kebaikan itu nanti akan kembali kepada diri kita, seperti itu. Nah, itulah nikmatnya iman dan Islam yang begitu besar yang kita terima. Mungkin kan terkadang memang nikmat itu seperti tadi Bapak Ibu, ibu-ibu ya, karena ibu-ibu semuanya, bapaknya cuma 1, 2 sama saya. Oh iya, berarti bapak ya.
eh, kita baru tahu bahwa nikmat itu besar ketika nikmat itu hilang. Memang seperti itu ya. Nah, maka ini menjadi kesadaran bagi kita, ya, jangan sampai nanti kita menyesal, ya. Setelah hilang baru sadar. Nah, kita sadar bahwa nikmat Allah itu senantiasa melingkupi diri kita, tidak pernah lepas sedikit pun ya. Kita belajar untuk memahami nikmat-nikmat itu. Karena nanti ketika kita coba menyadari pun dihitung nggak bakal terhitung la tuhsu, tidak akan terhitung nikmat itu. Salawat dan salam kita haturkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi yang mulia, manusia biasa, ya terkadang sakit hati, ya, terkadang sedih, ya, ditinggal oleh istrinya tercinta Khadijah, kemudian ditinggal oleh pamannya Abu Thalib, kemudian ditinggal oleh istrinya Khadijah. Beliau sangat sedih. Sehingga pada tahun itu disebut Amul Husni, tahun kesedihan. Kalau oleh orang-orang yang menulis Sirah Nabawi itu disebut seperti itu, ini tahun kesedihan. Karena Allah sedih. Mereka berdua lah orang yang paling kuat mendukung dakwah beliau. Jadi manusia biasa. Kemudian beliau dakwah ke Taif, ya kan? Malah dilempari batu berdarah, ya. Jadi seperti kita ibu-ibu ya, kadang capek, ya kan? Kemudian beliau istirahat di kebun anggur, alhamdulillah ada yang kemudian membawakan minuman. Kemudian malaikat turun. Bedanya itu Bu ya, kalau kita tidak didatangi malaikat. Nanti ibu-ibu kalau didatangi malaikat malah kaget. Siapa kamu gitu kan? Rasulullah pun ketika didatangi malaikat pertama kali gimana? Langsung keder. Kan tidak pernah melihat sosok seperti itu ya. Nah itulah ya, kita kalau tidak pernah melihat suatu hal yang memang tidak biasa ya kita seperti itulah. Nah ini saya diminta membahas raih kesuksesan di bulan Ramadan. Alhamdulillah tidak sampai 2 minggu kita semuanya masuk bulan Ramadan. Semoga kita bisa sampai di bulan Ramadan, bisa melaksanakan ibadah puasa dan ibadah yang lainnya secara baik, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu nikmat juga dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah akan memanggil kita, ya dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Itu saya kira harapan kita semuanya ibu-ibu. Tidak ada orang yang kekal. Jadi kalau umpamanya ibu-ibu membaca tafsir At-Tanwir, nanti di tafsir surat Al-Fatihah, itu nanti ada 3 tujuan manusia. Pertama adalah tujuan eskatologis. Tujuan eskatologis itu kesadaran bahwa kita itu akan dikembalikan kepada Allah. Wa ilaihi turja'un. Nah, jadi itu harus ada senantiasa dalam hati kita kesadaran itu. Kita kan tidak selamanya hidup di sini kan, di sini hanya mencari bekal. Memang kebaikan-kebaikan dunia itu Allah izinkan kita di sini makan yang enak, itu juga memang Allah izinkan, menikmati yang Allah halalkan itu juga boleh. Tapi kita tidak boleh lupa nanti kita akan meninggalkan dunia ini. Nah harapan kita husnul khotimah. Nah itu salah satu tujuan yang perlu kita ingat. Tujuan eskatologis, kemudian tujuan etis. Tujuan etis itu disebutkan di sana bahwa kita itu manusia itu harus senantiasa dalam beramal mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah tujuan untuk mendapatkan al-falah. Al-falah itu kalau di tafsir Jalalain itu diterjemahkan kemenangan. Terkadang di Quran terjemah kita diterjemahkan keberuntungan. Nah, ya itu samalah al-falah itu al-faiz atau fawaz. Kemenangan. Nah, itu 3 tujuan hidup kita. Nah, kembali ke tema tadi, raih kesuksesan di bulan Ramadan.
Nah, pertama mungkin pertanyaannya seperti ini. Coba ibu-ibu, sukses itu apa? Apa ibu sukses itu? Nama mie, betul ya kan, mie sukses. Nah, tapi bukan itu maksud kita ya. Kan ada iklannya itu mie sukses ya. Tentu bukan itu ya. Apa kesuksesan yang dimaksudkan oleh ibu-ibu atau mungkin yang dimaksudkan oleh pembuat tema? Siapa yang buat tema? Ayo. Sukses ini sukses ini apa Ibu? Maksudnya Ibu? Raih kesuksesan di bulan Ramadan. Apa yang diinginkan sebetulnya? Ya, karena saya juga tidak tahu sehingga saya juga hanya menebak-nebak ya. Ini apa ya maksudnya di sini sukses? Nah, kira-kira kalau merujuk pada tafsir At-Tanwir itu ya, salah satu tujuan hidup yang kita pegang adalah mendapatkan al-falah. Nah, tampaklah itu sukses yang kita maksud. Falah itu kemenangan. Kemenangan ini tidak hanya kemenangan di dunia saja, tapi dunia akhirat. Apa wujud dari kemenangan itu? Nah, wujud kemenangan itu diterangkan oleh Allah. Belum saya silent ternyata. Bentar, saya silent. Ya. Oke. Apa wujud dari al-falah itu, Ibu? Nah, kalau saya melihat wujud al-falah itu adalah dalam bahasa Muhammad Abduh itu dia tokoh pembaharu dari Mesir dan dia termasuk yang berpengaruh kepada gerakan pembaruan di Indonesia termasuk Ahmad Dahlan. Dalam tafsir Al-Manar itu disebutkan bahwa dalam memahami Al-Quran itu harus bisa mengantarkan manusia kepada as-sa'adah fid-dharain, kebahagiaan di dua tempat, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Dan yang bahagia itu tidak bahagia sendiri, Bu, tetapi kita sebagai ummah. Jadi kita ini Muslim itu bukan seorang Muslim sendiri, tidak sendirian, tapi kita itu Muslim itu ummah, kelompok, sebuah komunitas. Kita Muslim itu bersama-sama. Maka ketika dikatakan bahagia dunia dan akhirat ini yang diinginkan tentu tidak hanya bahagia secara pribadi, tapi kita sebagai ummah itu umat yang memang mendapatkan sa'adah di dunia wal akhirah. Memang terkadang kalau di dunia akademisi itu kemudian kadang dimunculkan ketika diteliti tentang kebahagiaan masyarakat di dunia ini, ya kebanyakan nanti hasilnya katanya masyarakat yang bahagia itu bukan di negara-negara yang mayoritas Muslim. Nah, katanya seperti itu. Wallahu alam, karena kita tidak tahu kriteria-kriterianya ya. Ya bisa jadi kalau tidak valid ya salah gitu kan. Karena orang Indonesia itu bahagia terus tampaknya ya. Ya ada uang bahagia, tidak ada juga tetap bahagia kan ya. Dapat lemper juga bahagia, dapat ayam juga bahagia. Nah itu tampaknya memang yang diajarkan. Kita itu harus senantiasa bahagia. Caranya bagaimana supaya kita senantiasa bahagia? Kita harus bisa memanipulasi cara pandang kita. Ketika seseorang sakit, ya, supaya tubuhnya ini tetap merasa nyaman, maka ambang sakitnya harus ditingkatkan. Caranya bagaimana? Minum paracetamol, Ibu. Iya kan? Nah, betul kan? Mungkin ada Bu Dokter di sini. Nah, ketika ada orang sakit, nah, supaya dia tubuhnya bisa tetap lebih nyaman, ambang sakitnya dinaikkan. Nah, ternyata kita itu mampu beradaptasi seperti itu tanpa paracetamol. Jadi orang-orang Palestina dengan kehidupan semacam itu, tapi anak-anaknya bisa bermain dan bisa tertawa. Walaupun permainannya mungkin membuat kita agak miris. Jadi pernah istri saya kan membuka IG gitu kan, Instagram itu, kemudian dia kan ada IG orang-orang Palestina, karena ada teman Palestina juga kan. Itu ada gambar anak-anak Palestina baru bermain, tapi seneng kan mereka tertawa-tertawa. Tapi mainnya itu apa? Mainnya itu syahid-syahidan, Bu. Mas, paham nggak syahid-syahidan ya? Syahid-syahidan itu pura-puranya itu ada yang syahid gitu loh. Wah, mati gitu kan. Habis itu yang lainnya itu bawa kayak gini. Bawa potongan gitu. Lalu ditolong, ayo ini ada yang syahid gitu. Tapi mereka bahagia dengan itu. Kita mungkin miris ya.
Tapi maksud saya seperti ini, ternyata manusia itu dapat beradaptasi. Sehingga memang itulah yang menakjubkan ketika Rasulullah menyatakan ajaban diambil mukmin. Memang perkara mukmin itu menakjubkan. Ketika dia ditimpa kenikmatan, dia itu bersyukur. Ketika dia ditimpa kesusahan, dia bersabar. Dan itu semuanya baik untuk orang mukmin. Nah ini, sehingga yang ditemukan tadi, ini makan lemper tetap bahagia, makan ayam juga bahagia. Dan hebatnya lagi, tidak beriman ya, orang yang dia kenyang, tetangganya lapar. Sehingga kita bahagia, makan lemper bahagia, makan ayam. Sehingga salah satu kehebatan penciptaan itu diciptakan berpasang-pasangan, ada laki-laki, ada ibu-ibu yang memiliki sifat berbeda. Ya, di mana bapak-bapak itu sukanya diam, tidak banyak ngomong ya, kata orang psikologi ya, benar atau tidak mungkin nanti bisa dilihat lagi. Bapak-bapak itu ngomongnya tidak terlalu banyak dibandingkan ibu-ibu yang sehari harus memiliki kebutuhan sekian banyak kata, betul atau tidak, Bu? Tapi gara-gara itu informasi itu menjadi cepat tersebar, ya kan? Kalau ibu-ibunya diam semua, itu informasi tidak tersebar. Tapi gara-gara ibu itu banyak ngomong, hanya ketahuan. Oh, di sana mungkin ada yang perlu dibantu. Oh, di sana itu ada yang kekurangan. Nah, itu salah satu keutamaan kenapa kita berbeda, saling melengkapi. Nah, itu. Jadi tadi kalau mau membangun negara memang tidak bisa sendirian. Yang laki-laki saja sendiri tidak bisa. Harus yang laki-laki juga yang perempuan bersama-sama tadi. Nah, saya kembali lagi ke sini. Ini memang kalau saya tidak melihat catatan nanti bisa kemana-mana Bu ya, sampai ke Rian Jaya, sampai ke Aceh gitu kan. Nah, makanya saya kembali ke sini lagi. Tadi kita berbicara masalah kesuksesan. Kalau umpamanya semuanya setuju kesuksesan ada al-falah, dan falah ini bisa kita maknai tadi kebahagiaan dunia akhirat, atau dalam bahasa Al-Quran hasanah fid dunya wal akhirah, baik dunianya dan baik akhiratnya. Ini silahkan menjadi pegangan, karena itu juga doa ibu-ibu semua ya. Setiap habis sholat kan doanya itu ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu memang diajarkan Rasulullah. Ada orang sakit, ditanya kamu sudah berdoa belum? Sudah. Doanya bagaimana? Ya Allah, hukumlah aku sekarang, tapi jangan hukum aku di akhirat. Maksudnya hukumannya dicepatkan. Rasulullah kemudian mengingatkan, kamu tidak akan mampu. Kenapa kamu tidak berdoa dengan doa sapu jagat aja? Nah, tapi Rasulullah tidak bilang sapu jagat ya, karena sapu jagat hanya bahasa Indonesia. Kenapa kamu tidak bilang Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah? Nah, ini menjadi pegangan. Nah, kalau setuju inilah kesuksesan hasanah fid dunya wal akhirah, maka kemudian kita lanjutkan ya. Bagaimana supaya Ramadan kita nanti ya bisa berdampak pada hasanah di dunia wal akhirah. Kuncinya bagaimana supaya mendapatkan kebaikan itu? Tadi sebetulnya sudah saya sebutkan. Supaya kita mendapat kebaikan, maka kita harus beramal baik. Itulah inti ibadah, Bapak Ibu semuanya. Ya, ibu-ibu semuanya yang dirahmati Allah. Inti ibadah itu bagaimana nanti berdampak pada amal soleh. Itu intinya. Coba nanti kita lihat. Pertama saya melihat dari sholat terlebih dahulu sebelum masuk di di Ramadan dulu. Jadi kalau kita berbicara tentang sholat, kita akan menemukan salah satu ayat yang sangat terkenal, surat Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya kan? Semuanya tahu, ibu-ibu tahu dengan ayat ini. Sholat itu dapat mencegah dari keburukan dan perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Orang sholat itu, sholatnya bisa menahan diri dia dari perbuatan maksiat. Seperti itu. Itu seharusnya. Ya kan, seharusnya. Kalau ibu-ibu kemudian, faktanya, nah ini kan kita berbicara seharusnya. Memang kalau faktanya ya ibu-ibu lebih tahu lah ya, rajin sholat kok kayak gitu. Nah lalu bagaimana komentar Rasulullah kalau seperti itu? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, Suilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad ditanya,
an qaulillah, terkait dengan firman Allah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, ini dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menukil beberapa hadis. Ini saya ambil 2 hadis saja. Pertama dari Ibnu Abi Hatim, dan yang kedua ini riwayat Ibnu Abbas tapi rawah Tabrani. Diriwayatkan oleh Tabrani. Yang pertama Ibnu Abi Hatim, yang kedua Tabrani. Intinya sama. Nabi Muhammad ditanya dengan ayat tadi. Kemudian bagaimana jawaban Nabi Muhammad SAW? Coba kita lihat. Man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar fala salatalah. Fala salata lahu. Man, barang siapa lam tanhahu salatuhu, yang salatnya tidak dapat melarangnya atau menahannya anil fahsya'i wal munkar, dari perbuatan keji dan mungkar, fala salata lahu, maka tidak ada salat baginya. Artinya apa? Salatnya kopong, tidak ada nilainya. Salatnya kosong, ya. Tidak ada harganya, tidak ada pahalanya. Salatnya secara fikih dia sah, sudah sah. Tetapi salatnya tadi tidak mampu membuat dia meninggalkan fahsya wal munkar, fala salata lahu. Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, kemudian beliau nukil. Kemudian yang hadis yang kedua sama, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya itu, kemudian beliau menjawab, man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar, barang siapa yang salatnya tidak mampu menahan dirinya dari perbuatan fahsya dan mungkar, perbuatan keji dan mungkar, lam yazdad biha minallahi illa bu'da. Salatnya itu tidak akan menambah dirinya, kecuali hanya akan menambah dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah salat tapi malah justru tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah argumentasi bahwa ibadah ritual yang kita lakukan, ritual ibadah yang kita lakukan di masjid secara berjamaah, ya, itu harus memiliki dampak sosial yang baik, ya. Kalau tidak memiliki dampak sosial atau psikologis yang baik, sholatnya tidak bernilai, ya, cuma datang saja ke masjid. Nah, kenapa seperti ini? Sebetulnya ini bisa jadi karena penyakit-penyakit hati. Jadi kadang kan gini, aduh, ini sholat tapi kok bentuknya tetap seperti itu, ya, tetap berbuat maksiat dan lain sebagainya. Ini disinyalir, ya, disinyalir, ya, itu hatinya ada yang sakit. Maksudnya seperti apa? Dalam surat Al-Maun itu dikatakan, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ini orang sholat tapi lupa. Loh, gimana sholat kok lupa? Sholat yang lupa itu yang mereka itu yura'un. Ketika sholat, ketika ibadah itu yura, pengen dilihat, riya. Nah itu, jadi ini penyakit hati ini. Ketika sholat, kemudian hati kita kok ada rasa, supaya dilihat oleh masyarakat bahwa saya itu rajin ke masjid, itu berarti sakit hati, ya kan? Maksudnya bukan sakit hati, ya, maksudnya hatinya sakit, fi qulubihim marad. Nah, itulah. Jadi ternyata sholat itu ada model-modelnya. Ketika sholat kemudian dia lupa, maknanya dia yura, pengen dilihat, dan bahkan nanti dampaknya terlihat. Orang yang seperti ini maka dia sudah sholat tapi meledit, bin pelit, bin cetil, bakhil, wayam yamnaun al-maun, dia menahan diri, ya, menahan diri. Al-maun apa? Menolong orang lain dengan hal-hal kecil. Hanya ada orang mau pinjam gelas saja tidak boleh.
Mau pinjem tikar tidak boleh, mau pinjem perkakas kan kadang. Nah, itu kan hal-hal kecil, itu tidak boleh. Maknanya apa? Ini sebetulnya menegaskan tadi ibu-ibu semuanya yang dirahmati Allah. Ritual ibadah sholat tadi harus berdampak pada kebaikan psikologis dan sosial. Nah inilah. Jadi kalau ibadah itu ingin supaya ibadah kita itu bisa mendorong pada kesuksesan, maka ibadah itu harus memiliki dampak psikologis yang baik dan sosial. Kalau tidak berarti disinyalir ada yang salah. Kalau sholat berarti dia ada yurok tadi, riak, ya, pengen dilihat. Atau ada sifat-sifat nifak sebetulnya. Ketika sholat itu, ya kalau umpamanya baru banyak orang, dia sholat kan nggak enak kalau nggak sholat. Ketika tidak ada orang, sudah ada yang tahu, nggak sholat nggak apa-apa, ya kan? Nah itu berwajah dua. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa ma hum bimu'minin. Dia yukhadi'una Allah walladzina amanu wa may yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dia kira itu dia menipu Allah. Padahal dia menipu dirinya sendiri. Gak bisa lah Allah ditipu. Allah tahu. Kemarin itu menarik sekali Bu. Jadi sekarang coba kita sama-sama berpikir ya. Sebetulnya kita, ibu-ibu, melihat tubuhnya, itu yang mana dari tubuhnya itu yang mana? Tangannya, mana ibu itu sebetulnya yang mana? Tangannya, atau kepalanya, atau kakinya? Itu mana? Kita itu yang mana? Ternyata Bapak Ibu semuanya dirahmati Allah, kita itu bahkan tidak bisa menguasai tubuh kita. Jadi darah kita itu mengalir dengan sendirinya. Sekehendak Allah yang menciptakan kita. Darah kita mengalir sekehendak Allah. Kita tidak bisa membelokkan. Balik. Coba darahnya dibalik. Tidak bisa. Kemudian ketika kita terluka kulitnya, nanti sistem tubuh kita itu akan bekerja sesuai dengan sunnah Allah. Kita tidak bisa, agak cepat sembuhnya, cepat. Bisa. Kecuali kita kemudian mengetahui bagaimana sunatullah itu bekerja. Oh, kalau dikasih antibiotik atau dikasih antiseptik nanti bisa terhindar dari kuman sehingga nanti bisa cepat atau dengan yang lainnya lah. Nah, itu bisa kita upayakan. Tetapi semuanya itu sunatullah yang bekerja. Bahkan kita tidak menguasai sehingga kelak di hari kiamat, itu ya. Tubuh kita itu nanti yang akan menjadi saksi dari apa yang kita lakukan. Kulit kita akan berbicara, menjadi saksi. Tangan kita akan berbicara, menjadi saksi apa yang kita lakukan. Kaki kita akan berbicara, menjadi saksi dengan apa yang kita lakukan. Jadi ibu-ibu semua, tubuh kita ini mata-mata. Tubuh kita ini mata-mata terhadap diri kita. Coba diri kita tuh yang mana dari tubuh ini kan? Nah ini memang wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Memang Allah tidak, ketika ada orang Yahudi bertanya tentang ruh, yas'alunaka 'anir ruh, ruh itu yang mana ruh? Dikatakan kalian tidak tahu kecuali hanya sedikit. Ya intinya Allah itu memberikan ruh dalam diri kita, tapi yang mana kita tidak melihatnya. Tapi kita tahu, kita merasa ada rasa senang, ada rasa sakit hati ada ya. Tapi sakit hati itu di mana? Di sini. Coba di sebelah mana? Hatinya itu di sini. Hati di mana itu ya? Sini. Kok tidak di sininya? Ya. Sakit hati itu bagaimana menjelaskannya secara medis? Ya, itu kan tidak bisa dan tidak mudah. Nah intinya maksud kami ini ya, Allah itu tidak bisa ditipu karena tubuh kita sendiri semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang munafik mengira Allah tidak mengawasi dirinya, itu salah besar. Dimanapun kita berada, tubuh kita ini matanya, besok dia yang akan bersaksi orang ini kayak gini. Termasuk hati kita itu ya tahu apa yang kita pikirkan, semua akan bersaksi. Nah, jadi kalau ada sifat nifaq, sifat riya, nah itulah yang membuat ibadah tadi menjadi kopong, tidak bernilai, tidak berharga.
tidak mampu mendorong kita untuk meninggalkan maksiat dan keburukan-keburukan yang lain. Nah, sekarang kita masuk di puasa. Ya, itu sholat contohnya, sholat. Ini kaidah ini berlaku untuk semua ibadah, Ibu. Semua ibadah, termasuk nanti puasa. Kan sekarang kita melihat di mana ya puasa itu biar supaya bisa mendorong kita pada kesuksesan. Nah, saya ini sampai jam berapa, Ibu non sewu? Sampai setengah 3 aja. Berarti kan tinggal 13 menit. Iya kan? Setengah 3, 14:17, tinggal 13 menit. Tidak terasa memang. Hidup itu tidak terasa. Sekarang ibu-ibu sudah punya anak berapa, ya kan? Dulu masih jalan-jalan, ya kan? Sudah punya cucu ibu ya, tidak terasa, masya Allah ya. Dulu padahal masih bulan madu sama suaminya di mana, kita tahu masih gadis kan, masih ingat. Ternyata hidup tidak terasa, apalagi cuma 13 menit ya, semakin tidak terasa lagi. Nah, kita lihat ini ada sebuah hadis. Saya kumpulkan hadis-hadis tentang puasa itu di dari kitab Subul Salam. Itu kan ada bab asyam, saya coba kumpulkan. Ini isinya tentang kitab hukum sebetulnya, fikih. Tapi saya kemudian coba melihat dari sisi lain sehingga saya berikan judul hadis-hadis tentang hukum dan hikmah. Hukumnya saya ambilkan dari situ, hikmahnya coba saya tambahin. Nah, ini diberikan judul oleh Imam Son'ani itu Al-Muharramat fis Siyam. Hal-hal yang diharamkan dalam puasa. Tapi saya ubah judulnya menjadi meninggalkan akhlak yang buruk, ya. Atau mungkin saya ganti lagi, bisa jadi puasa mendorong kita untuk meninggalkan akhlak yang buruk. Nah, bisa juga seperti itu ya. Nah, intinya hadisnya seperti ini, ibu-ibu. Hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, saya itu kan melihat film Kurulus Utsman itu sampai tamat, Ibu. Jadi itu film tentang awal pendirian kekhalifahan Utsmani, Ottoman. Nah, itu ternyata filmnya bagus. Itu kan settingannya itu mereka menghadapi serangan-serangan dari orang-orang Mongol. Nah, hebatnya orang Mongol itu adalah orang yang sangat idealis. Ketika datang utusan dari siapa pemimpinnya itu, Tengri siapa gitu, atau bukan Kubilaihan ya, itu sesudahnya kalau nggak salah. Intinya dari pemimpinnya datang, pemimpinnya bikin surat. Utusannya datang, kemudian dia mau membacakan suratnya. Ketika membacakan suratnya, semuanya langsung sikap siap. Diam semuanya, nunduk, tidak ada yang bergerak. Masya Allah. Itu kalau orang-orang seperti itu militansinya mesti kuat itu. Maka kita itu kalau dibacakan Al-Quran, kita disuruh wa'an situ lahu wasma'u wa'an situ, dengarkan dan diam. Nah, jadi kalau sudah Quran dikumandangkan, ya paling tidak seperti orang Mongol tadi itu loh zaman itu, sehingga militansinya itu kuat. Didengarkan. Nah, ini ada hadis Rasulullah juga ya, karena Mashadirut Tasyri', sumber hukum dalam agama Islam itu dua, Quran dan hadis. Nah, ini hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, man lam yada qaulaz zur wal amala bihi wal jahla. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta atau saksi palsu dan melakukannya, wal jahla, begitu pula melakukan kejahiliahan atau kebodohan, mungkin bisa diterjemahkan seperti itu, mungkin tidak tepat ya. Falaisa lillahi hajah, maka Allah itu tidak butuh fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh, dia itu sudah meninggalkan makan dan minumnya. Allah tidak butuh dengan puasanya. Kalau ada orang puasa kok masih berdusta, kok masih jahiliyah, Allah tidak butuh puasanya. Nah, gitu. Maknanya apa maknanya? Maknanya puasa itu harus mampu mendorong orang yang berpuasa itu meninggalkan perilaku buruk tadi. Di sini dicontohkan dusta dan kejahiliahan. Nah,
Dua contoh ini adalah contoh yang sangat ekstrim. Contoh sangat ekstrim itu ya termasuk perilaku yang amat buruk. Ya, qaulu zur itu saksi palsu atau kedustaan itu perilaku yang sangat buruk. Dimaknai qaulu zur itu oleh Imam As-Sun'ani adalah al-kadzib, kedustaan. Dan al-kadzib dalam hadis yang lain disebutkan iyyakum wal kadzib, hati-hati kalian dengan al-kadzib, kedustaan. Fa innahu yahdi ilal fujur. Karena dusta itu nanti akan membawa kita, mengarahkan kita pada dosa. Jadi kalau orang sudah berdusta satu kali, untuk melindungi dustanya lagi, dia akan berdusta lagi. Nanti dia akan berdusta lagi, maka yahdi ilal fujur. Itu akan mengarahkan dia, menunjuki dia pada dosa. Jamak ya, pada dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan dosa tadi yang akan membawa dia, mengarahkan dia masuk dalam neraka. Nah, jadi ini contoh ekstrim berdusta. Jadi udah puasa kok masih bohong. Nggak usah puasa aja. Nah, itu banyak. Allah nggak butuh puasamu. Tapi ya jangan nggak puasa nih Bu, tetap puasa nggak apa-apa. Yang penting sudah sah kan. Nanti memang tinggal kualitasnya tetap kita tingkatkan. Itu saya kira problem kita hari ini. Saya kira kita ini ibadah tapi kualitasnya mungkin perlu kita tingkatkan. Sehingga memang salah satu problem kita umat Islam ini masih menjadi umat yang di bawah secara kebaikan dunia. Kan kita kan menginginkan hasanah di dunia wal akhirah. Tapi dari segi hasanah di dunia kita belum diakui, ya kan? Yang diakui, sehingga yang diakui itu kalau ada orang-orang dia habis belajar dari Amerika, dia belajar dari Cina, dia belajar dari Barat, nanti datang ke negara Islam, wah Islam mundur, ya kan? Orang maju-maju, nah pasti kayak gitu. Karena mereka melihat hasanah di dunia memang pada faktanya kita masih tertinggal, ya. Jadi itu kita akui saja, dan ini menjadi PR bersama, bukan PR sendiri, PR bersama. Kita ini ummah. Nah, bagaimana caranya? Dan ini caranya tadi, bagaimana ritual ibadah kita itu harus berdampak, berarti ritual ibadahnya harus baik. Jangan sampai ibadah dengan riya, yura, ya itu yura itu memang karakternya orang munafik. Malas-malasan ibadah itu juga karakter munafik, ya. Karena yuraunan nasa wala yadkurunallaha illa qalila. Itu orang munafik. Mereka yura ketika ibadah, dan ketika ingat kepada Allah itu tidak ingat kecuali hanya sedikit. Sebelumnya itu dikatakan dia tidak sholat illa kusala, kecuali dalam keadaan bermalas seperti itu. Jadi malas, pengen dilihat, ingat Allahnya juga cuma minimalis. Nah, itu salah satu atau beberapa karakter orang yang hatinya sakit. Nah, jadi kalau kita ibadah tapi masih sakit, hatinya segera disembuhkan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini ya. Jadi manusia itu makhluk yang khata' wa nisyan. Suka berbuat salah dan suka lupa. Bahkan Allah sendiri yang mengatakan, ya ibadi wa hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Kalian itu suka selalu berbuat salah malam dan siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, kata Allah. Dan aku itu mengampuni dosa semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampun kepadaku, aku akan memberikan ampun kepada kalian. Jadi maksud saya seperti ini. Kita akui saja sebagai makhluk yang kekurangan, tidak sempurna. Nah, cuma kalau umpamanya memang kita berbuat salah, kita segera mendekatkan diri kepada Allah, dan akan seperti itu terus, Ibu. Karena kita tidak mungkin berada pada level sempurna, tidak salah. Kita akan selalu berbuat kurang. Memang itulah karakter manusia, itu kurang, tidak sempurna. Nah, jadi diajarkan Rasulullah sehari itu istighfar berapa kali. Nah, kita seharusnya istighfar itu ya banyaklah.
sehari sampai berapa kali ya, 10, 50, 100, bahkan lebih. Nah, istighfarnya kapan? Tidak harus istighfar itu pada sholat. Istighfar itu bisa sambil duduk, bisa mau tidur, bisa bangun tidur, bisa sambil jalan, bisa naik motor, bisa naik mobil, terus sambil istighfar itu bisa. Dan tidak perlu kalau istighfar orang lain dengar, ya. Istighfar biar tahu orang lain kalau aku istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ya nggak usah kayak gitu juga. Itu berarti malah sakit lagi itu hatinya. Ya, itu jadi saya kira kita semuanya sudah paham itu, kita makhluk kurang. Nah, maksud saya, nanti kalau kita temui dalam diri kita kekurangan, yaitulah kita bertobat kepada Allah, memperbanyak istighfar, mendekatkan diri kepada Allah. Tidak masalah kurang itu. Memang manusia penuh kekurangan itu. Kalau saya pribadi seperti itu. Saya tidak memandang diri sebagai yang sempurna, tidak. Saya selalu memandang diri sebagai yang kurang. Ya karena memandang diri sebagai yang kurang, ya akhirnya memang kita itu di mata Allah ya kita itu jelas rendah gitu loh. Ya kita itu siapa sih aku gitu loh. Memang kita makhluk yang kurang. Tapi kita makhluk yang kurang itu diangkat oleh Allah menjadi makhluk yang paling mulia. Ya, bahkan dibela kita menjadi khalifatullah fil ard. Hebatnya kita itu sudah makhluk yang kurang, tapi Allah mengangkat kita menjadi khalifatullah. Tapi kita harus tetap sadar kita bukan sempurna. Nah, gitu saja, jadi nanti kalau ada kurang-kurang tidak masalah, istighfar, mendekatkan diri pada Allah. Termasuk dalam puasa ini, ya, puasa kita harus bisa mendorong kita pada amal soleh. Kalau tidak bisa mendorong amal soleh, ada problem pada ibadah tadi, puasa tadi. Introspeksi diri saja. Ya, apakah ada sifat nifak? Apakah saya itu kalau puasa ingin orang tahu kalau saya soleh? Apakah saya ini ingin supaya orang itu mendengar kalau saya soleh? Ya kan? Apakah kalau ada orang lain saya tambah rajin? Kalau sendirian saya jadi tidak rajin? Nah, itu silakan ditanya sendiri. Rasulullah tidak pernah menunjuk orang munafik. Kamu munafik. Kamu munafik. Itu nggak pernah. Maka kita tidak boleh seperti itu. Ini menjadi domain sendiri-sendiri saja. Nah, kita ada hatinya sakit, nggak kayak kita masuk angin, ya sudah kita sendiri yang tahu. Aku baru masuk angin. Nah, ini kan bukan bab fisik, tapi bab hati. Jadi hatinya sakit atau tidak, silahkan sendiri-sendiri saja. Tidak perlu tunjukan bab ini. Kita semuanya kurang. Nah, harapannya nanti kita semakin banyak istighfar, hati kita menjadi semakin bersih. Ketika hati kita semakin bersih, Allah nurus samawati wal ard, Allah sendiri yang menyatakan dalam surat An-Nur itu, Allah itu nur, cahaya, nurus samawati wal ard, cahaya langit dan bumi. Artinya kalau Allah itu cahaya, ya yang dapat menerima kan kalau hatinya bersih. Ketika kita salah, kita tidak minta ampun, hatinya kan kena titik. Nuktatan sauda. Kan konsep hadisnya kayak gitu. Hati berbuat dosa, ada titik hitam. Kalau dia tidak bertobat, tidak istighfar, titik hitamnya tambah banyak. Akhirnya dia nutupi. Kalau nutupi, bagaimana cahaya Allah bisa masuk? Nah, ketika hati kita semakin bersih, cahaya Allah masuk, maka nanti sesuai dengan ayat yang lain. Qad aflaha man zakka. Nah, dengan seperti ini, saya yakin nanti ibadah puasa kita, ibadah sholat kita, ibadah zakat kita, ibadah haji umroh kita, dan ibadah-ibadah kita yang lain, itu akan semakin mampu mendorong kita pada kebaikan-kebaikan, baik kebaikan secara individu maupun kebaikan secara sosial. Sehingga nanti insya Allah kita sama-sama ya dimudahkan Allah untuk benar-benar menjadi umat yang mendapatkan hasanah di dunia wal akhirah. Jadi itu harapan kita gitu ya. Jadi sederhana saja, memang agama kita itu agama yang hanifiyah samhah, lurus tapi mudah, Bu. Jadi agama itu nggak susah. Agama itu gampang. Tadi konsepnya ini ibadah, tapi ibadah ini harus mampu mendorong pada amal soleh. Kalau tidak mampu, berarti ada problem tadi. Nah, problemnya ini kita introspeksi diri. Hatinya bermasalah. Dibersihkan terus, banyak istighfar terus. Sampai bersih. Kalau bersih, kita nanti akan mendapatkan al-falah. Nah, kayak gitu. Kira-kira seperti itu nanti bisa
sama-sama direnungkan lagi, sama-sama dibaca hadisnya, sama-sama dibaca Qur'annya, boleh itu didiskusikan lagi, ya semoga menjadi ilmu yang bermanfaat lah untuk kita semuanya. Dan terakhir, ibu-ibu semuanya, keutamaan manusia dibanding makhluk yang lain adalah karena manusia diizinkan Allah untuk dapat memiliki ilmu. Ya, bahkan Allah yang mengajarkan kepada Nabi Adam, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Malaikat saja tidak bisa. Adam yang bisa memahami apa yang Allah ajarkan kemudian disebutkan oleh Adam. Dan ini menurun pada diri kita. Kita ini memiliki ilmu, ya. Yang dalam ayat lain dikatakan bahwa manusia itu akan diangkat derajatnya ketika dia memiliki ilmu dan tentu dengan iman, ya. Karena kalau ilmu tanpa iman nanti ilmunya buat bom, ya. Justru membuat kerusakan. Tapi kalau orang beriman punya ilmu, ilmunya itu nanti untuk kebaikan. Saya kira PR kita masih banyak, tapi semoga ini menjadi kebaikan yang sedikit demi sedikit untuk kita semuanya, sehingga mengarahkan kita semuanya pada kebaikan dunia dan akhirat. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf seandainya ada kekurangan, kekhilafan dari apa yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.